Tuh, kan? Jadi saya mau bilang selamat pagi dulu kepada teman-teman yang menyaksikan. Hai. Iya, Senin Kamis Iwat yoga. Jadi kita mulainya 7.15. Tapi kadang-kadang dia juga suka nggak yoga sih. Jadi pokoknya kira-kira lah Senin Kamis ya. Untuk Nova, Linda, Christiar, Govanda. Tuh Nova katanya baru pertama kali menyaksikan live-nya. Oh gitu. Pasti selama ini cuma nonton di YouTube ya. Cuma nonton di YouTube. Nah kemarin juga teman-teman ada yang nanya tuh ada nggak sih relaynya atau siaran ulangnya atau siaran tundanya. Hai Edinburgh. Oh, Awi. Tuh, itu Awi Chin yang waktu minggu lalu kita omongin bukunya. Ingat nggak? Yes, that's the writer. Hai Awi. Hai. Tadi aku lagi mau ngomong apa sih? Oh iya, di YouTube siaran pagi ini ada yang merekam dan menguploadnya di YouTube. Ada 2 account. Those 2 accounts are not our accounts, by the way. Itu adalah salah satu pendengar aja yang bikinin. Ada Pusaka 9, ada Indonesia Meracau. Jadi, so ya, go look it up. Kalau teman-teman pengen nonton siaran tundanya, ada 2 account itu di YouTube ya. Mereka juga cukup gercep kok. Biasanya hari ini kita siaran, nggak lama setelah itu mereka udah langsung upload gitu. Kalau saya suka upload tuh potongannya di TikTok saya, tapi nggak cepat. Jadi teman-teman ada yang DM juga, Om Dave mana? Kok belum diupload? Iya, kalau aku tuh I manage everything by myself, girl. Jadi harus agak pelan-pelan. I take time for me untuk upload, untuk ngedit gitu loh, ya. Jadi sabar-sabar. Nanti pasti akan aku upload kok potongannya ya. Tuh Iwat sudah ada. Oh, Awi lagi jam berapa di sana, Wi? Edinburgh. Tunggu ya. Edinburgh, good morning. Good morning. Edinburgh. Lu inget kan yang Edinburgh. beberapa waktu lalu aku omongin writer itu Awi, dia lagi nonton web Hai Awi, good morning. jam 1.15 pagi lagi nulis katanya. Aduh berarti Oh, lagi lagi nulis, pantesan. Hampir bilang, kok Awi belum tidur? lagi nulis novel baru atau lagi nulis tugas? Lagi nulis surat dia. Komentar sama si Iwat. Maaf Pak, Bapak mengeluh GERD, mengeluh lambung. Saya lihat Bapak udah bongkar sambal. Mau sarapan apa nih pagi ini? Biar gue tebak boleh nggak? Betul. Mie ayam pasti. Salah dong. Bubur, ya. Salah. Bubur. Jangan sok tahu Anda. Bubur orak-arik. Salah. Apa? Bener pengen tahu apa pengen tahu aja? Kemarin gue nanya di broadcast channel gue. Kan tren milenium tuh balik lagi kan, sepatu-sepatu gedebok, celana-celana baggy, ya kan? Bener nggak gue? Terus cewek-cewek pakai crop top, bener nggak? Bener ya? Kan beberapa waktu lalu 90s, abis 90s, 20s. Ya 20s milenium. Nah, ini kan lagi balik lagi nih, asal jangan nanti tiba-tiba kolom gelis balik lagi juga gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa juga kalau balik lagi. Terus gue tanya, kalau misalnya kayak gitu, berarti boleh dong ya kita pakai akhiran layau? Boleh layau? Emang itu 20s ya? Iya, Bo. Itu kan milenium banget. Kayak enggak lah, Yau. Kan kalau sekarang kan bisa kali gitu kan ya. Kalau dulu tuh enggak lah, Yau. Itu siapa sih yang pertama kali mempopulerkan layau itu? And what the F does it mean? Nggak ada. Terus sedih, Bo. Nggak ada yang nanggepin. Kayaknya pada nggak tahu tren itu. Gue tuh baca sebenarnya di broadcast channel lo, cuma gue mau nanggepin tapi gue jijai layau. Kalau mau agak mundur sedikit,
Kalau mau agak mundur sedikit, flashback sedikit, bukan Layau kalau misalnya kayak gitu. Najong tralala gitu. Enggak, kayaknya Layau duluan deh baru Tralala. Iya, iya. Oh iya, benar 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 benar. Layau dulu baru tralala. Iya. Geli ya. Kok dipikir-pikir tuh apa yang kita lakukan tuh geli banget. Iya. Hmm, Update ngapain aja kemarin? gue mau dari tadi tuh gue maju mundur. Gue mau berbagi rekomendasi tukang pijet. Tapi gue takut dia jadi mendadak rame banget. Terus nanti gue jadi nggak dapet jadwal. Di mana tukang pijetnya? Panggil ke rumah. Iya, kalau panggil mah nggak usah di-share lah. Tapi enak banget, Wet. Masa? Aduh, so good. Namanya Pak Agung, 200.000. Berapa ribu? 200.000 satu jam, 100.000. Terus? Dia itu bisa 1 jam, bisa 2 jam. Dia dari Jakarta Barat. Nanti gue share nomornya di broadcast channel gue. Jadi message gue di broadcast channel gue. Oh my god. Nah gue karena tempat gue jauh dari tempat dia ya gue tahu diri lah Yau. Tahu diri lah Yau. Gila, itu cepet banget ya nempelnya ya. Iya. Jadi gue ngetipnya 300.000. Jadi lo 500 rebana tuh lo bayar. Gue ngetipnya 100, jadi 300. Jadi kalau teman-teman mau panggil dia juga segitu ya. Oke, Pak Agung ya. Pak Agung, Oke, siap. enak banget. Jadi kemarin yang gue lakukan adalah hari Minggu kemarin gue nggak gereja karena ponakan gue tugas di gereja di Sutra Hall. Nah badan gue tuh kayak capek banget gitu. I just want to stay in, nggak ngapa-ngapain. Terus Doni temen gue bilang, pijet nih kayaknya. Kayaknya good. Bentar bro. Ini sarapan gue. Vegetable. Gue tuh sebel banget ya. Jadi kemarin tuh kan gue seharian nonton Netflix. Ya kan? Ada gue nonton berapa judul ya kemarin ya? 2 atau 3 gitu. Tapi yang satu nggak berkesan. Yang 2 berkesan banget. Yang pertama itu adalah si Health Hack. Secret of Your Gut. Lu udah nonton belum? Kayaknya udah deh. Kayaknya belum deh. Itu baru. Jangan so judgy. Bagus banget. Jadi tentang dokumentasi, sebenarnya itu dokumenter tentang microbiome di dalam perut lo. Di situ disebut, iya, gue udah tahu, lo udah ngomongin dari kayak 5 tahun yang lalu dengan kombucha lo, ya, dengan kimchi yang lo makan, karena itu akan meningkatkan jumlah probiotik dalam perut lo. Di mana probiotik itu sebenarnya adalah nyawa dari diri kita. Dia yang akan memakan makanan-makanan dalam perut kita. Capek gue. Ya, apa dong. Gue kan anaknya harus lihat dulu baru. Ya, oke. Terus memang cerita gue kepotong, nggak apa-apa. Memang kurang ajar dia. Terus apa? Apa yang lu pelajari dari dokumenter Life Hack itu sehingga yang membuat dan mendorong lu sarapan bakwan? Coba gue pengen tahu korelasinya. It better be good lah ya. Lu baru nonton dokumenter Health Hack, terus hari ini lu sarapan bakwan goreng tuh dokter dunia belahan mana? Sal Priadi dari planet mana? Dengerin dulu lah Yau. Kenapa sih lo? Jadi kan sebenarnya gini, gue jadi tahu kenapa disebutnya sebagai gut feelings gitu. Karena pertama adalah perut sama otak itu nyambung satu garis lurus. Yang kedua, bahkan sampai perut itu, our gut, itu disebut sebagai our second brain. Ya, jadi memang dia sangat pintar sekali. Dan perut ini dihuni sama namanya microbiome. Si microbiome inilah yang sebenarnya menjadi penggerak dari hidup kita. Either lo akan sehat atau lo tidak sehat, itu ditentukan dari microbiome lo. Bahkan kemarin tuh, di dokumenter tersebut tuh dikasih sampel 5 orang, terus dites dari pupnya untuk mengetahui microbiome-nya. Terus ada orang yang nggak berhasil diet, badannya gede gitu. Ternyata memang microbiome yang bertugas untuk mengolah
dan mencerna si makanannya itu zero jumlahnya. Oke. Gitu. Sehingga kemarin diceritain lah. Terus ada lagi orang yang tidak punya nafsu makan. Itu ternyata juga ada hubungannya sama microbiome-nya. Nah, terus kemudian sebenarnya caranya gimana sih untuk meningkatkan microbiome ini? Benar kata lo, makan makanan probiotik. Ya, fermented gitu ya. Karena itu it's really good. Cobain nggak? Terus abis itu ada yoga, kan hari Senin. Lupa. Ya, terus abis itu microbiome bla bla bla. Terus abis itu juga dia bilang gini, caranya gampang, ABC aja. Pokoknya lu selalu hitung makanan lo, tapi bukan kalori ya, kayak jumlah sayuran, jumlah buah-buahan. Karena sayuran dan buah-buahan itu sebenarnya makanannya si microbiome itu. Dan dia akan meningkatkan jumlahnya. Terus ide brilian lu dong. Gue tuh sarapan selalu kombinasi buah dan sayur. Wortel adalah buah, Cobain. kol, toge adalah sayur, bakwan jadi satu, sayur sama buah, gitu. Yoga nggak mau lagi nih, empe-empe, bukan bakwan by the way. Gue yang makan jadinya. Ya iyalah, who on earth sarapan PMP Iwet? Hey, you are insulting orang Palembang. Emang mereka sarapan pempek? Mereka sarapan pempek, ya kan Yoga? Nggak tahu. Ya itu tajam banget di perut yang. By the way, tapi kan itu fermented juga cukonya. Cuko is fermentasi. Mulai membenarkan diri. Tunggu dulu, gue cerita lagi. Kamu jalan. Oke, bye Yoga. Thank you. Baik Ade. Baik Ya, Ade. sayang. Nah, terus abis itu gue langsung ke supermarket dong, Bo. Lo kalau lihat kayak gitu kan kayak tergerak ya. Gue harus belanja sayur, belanja buah gitu. Gue Thea, anaknya kan gampang banget yang kayak gitu-gitu langsung. Ayo kita beli. Pergilah gue ke supermarket. Bo, lo tau Kemcik kan? Jajan. Aduh, borju banget. Bapak belajarnya di Kemcik. Burjua. Tunggu dulu, denger dulu gue. Terus abis itu, Bo, ada segala macem. Akhirnya itu sayur sama buah gue beli, itu kimchi gue beli, yang gue makan empek-empek, sama otak-otak, sama lupis. Tapi gue merasa berdosa. Malamnya gue tutup dengan 1 piring selada. Harusnya lu ke Bali. Kalau lu pengen, gue tuh diajarin sama dokter Yani. Kalau lu pengen cheating, memuaskan gergantang lu, memuaskan tenggorokan lu, pengen pempek, pengen bakwan, base-nya hidangan pertama justru sayur. Oh, sayur dulu. Jadi tangki lu tuh setengah kenyang, lu pakai sayur. Sayur atau buah. Di bawah tuh sayur atau buah, baru abis itu lu makan pempek. Kenapa di bawah? Karena nanti dia yang akan dikompos duluan kan. Sama dia minimal perut lu tuh udah setengah kenyang. Jadi lu makan pempeknya nggak banyak-banyak banget. Oke. Ya udah. Gua kalau gitu ambil apel dulu boleh? Oke. Jadi akhirnya semalam gue tidur dengan perut kenyang. Senyum gue. Happy. Berarti selama ini lu tidur misuh-misuh tuh karena lu lapar. Lapar. But at least I learned something yesterday. Yes, that's true. Even though very stupid story, but I learned something. Yes, at least every day we live and we learn something about our life. Gue ambil apel dulu ya lo ngomong ya. Silahkan. Jadi biar aku selesaikan secara monolog ya cerita aku mengenai Pak Agung pijat refleksi tersebut. Aku akan bagi dan share nomor teleponnya di broadcast channel Instagram aku. Teman-teman kalau mau lihat di situ aja ya. Tapi tolong digunakan secara bijaksana dan mindfully, jangan di-abuse, oke? Aku punya tebak-tebakan. Apa tuh? Kenapa Starbucks lambangnya perempuan? Hah, emang iya? Iya, kan mermaid kan perempuan kan, rambutnya gitu keriting-keriting. Oh, karena bintang panggung mungkin biasanya perempuan? Karena Sri Panggung gitu ya, salah tapi.
Medusa. Salah. Apa dong? Karena kalau misal laki-laki jadinya Starbuck. Starbuck. Iwet. Diingetin tuh, nggak boleh pakai pisau di layar kaca. Oh iya. Oke. Bapak-bapak banget teman gue memang. Ngajongi dan dia seneng banget ya udah deh ya. Yang penting temen gue happy lah Yau. Oke lah Yau. Sama satu lagi tontonan ini ngeri guys, ini ngeri. Lo tadi cerita refleksi udah ya? Udah. Jadi kemarin itu kayak sore menjelang malam gitu, gue nonton sebuah film. Judulnya adalah, gue lupa judulnya, I Love Sam. Love Simon. Ini spooky banget ya. At the very same time, Iwet di rumahnya dia nonton film itu, dan ternyata gue juga lagi di rumah gue dan gue lagi nonton film itu. Dia selesai, gue selesai, terus dia teks gue, sementara gue tuh lagi ngambil handphone gue untuk teks dia juga. Scary banget. Kacau, kayak bagus banget itu film. Bagus ya. Bagus sekali. Gila. Itu film rilisnya 2018. Kok kita bisa baru tahu ya? How come? Lu tiba-tiba nonton itu kenapa? I don't know, muncul aja di ini apa rekomendasi gue. Kalau gue enggak, gue lihat reels cuplikannya dari Netflix Nordic. Terus gue gini, Jennifer Garner as a mother, terus gini the best dialogue on LGBTQ+. Gue gini, oh my god, I'm so gonna watch it. Ya udah gue cari. Aduh bagus banget. It's Hisham bilang ini ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Iya di Netflix, Love, Simon. Yes, Red, White, and Blue aku juga udah nonton dan menarik, tapi belum ada di Netflix-nya. Gue belum nonton. Itu di HBO atau Amazon Prime ya? Oh ternyata ada istilahnya, Wet, kalau kita sering terkonek gitu. Twin flame. Ih males banget gue twin flame sama lo. Awas ya. Awas ya. Bener ya, nggak mau ya twin flame sama gue. Oke, nggak apa-apa. Oh, Love Victor lanjutannya. Victor tuh si yang satu lagi. I guess so. Awi bilang ada bukunya. Oh, It's beautiful movie. bagus banget. Dan lu nonton itu what did you get from it? Gue nggak belajar apa-apa. Gue cuma merasakan aja energi sama rasanya. Wow. Tuh betul ada yang tulis komentar Love Simon itu penerimaan keluarga mengenai LGBTQ+. Coming of age movie gitu loh. Gue tuh jadi kayak aduh I miss my high school. I miss my prime of youth. Gila sih tapi gila banget. Dan gue senengnya adalah dia menunjukkannya tuh nggak yang kadang-kadang film-film LGBTQ atau cerita LGBTQ kan very flare gitu kan ya. Ini tuh subtle aja semuanya. Iya. Gitu. Gak jijai gitu ya, bisa dinikmati oleh semua. Ya, yes, it's very heartwarming. Ini pasti Bluetooth di handphone lu masih nyala ya? Enggak, udah gue matiin. Baru aja kan? Yuk kita samain dulu energinya yuk. Ya, Gue ngeselin banget ya pagi ini ya. agak. Sama guys ya. Abis nonton Love Simon itu kan, abis nonton Love Simon gue masih sore, masih ada waktu tuh. Terus gue pikir gue mau nonton rekomendasi film dari temen gue Donny Lim. Judulnya Baby Reindeer. Oh, gue lihat juga tuh di explore gue, tapi gue nggak berani nonton. Kenapa? Kayaknya dark gitu. Enggak. Kenapa? Enggak. Are you sure? Itu tuh mini series, jadi cuma 6 apa cuma 8 sih guys.
Bagus banget. Jadi aktor cowoknya itu adalah penulis skrip dan juga direkturnya. It's a true movie. It's dark, it's dark, it's dark. Lu mah. Tapi nggak dark-dark banget. Lu nontonnya sambil nyalain lampu deh. Bodoh. Lucu banget lu lucu banget. Lawak lu ngalahin Boyen lucunya. Bagus. Tapi, aduh ceritanya bagus sekali, Iwet. Layers of cerita yang, jadi kayak kejutannya tuh nggak berhenti-berhenti. Udah gitu dia beda-beda point of view. Angel ceritanya, paham nggak? Angel. Kalau Angel Karamoy. Bukan horor, iya bukan horor loh yang. Ada yang bilang katanya bukan horor, tapi serem malah buat panik sendiri nonton Baby Reindeer. Gue sih baru di episode 2 ya, apa 3 ya. Tapi maksudnya I don't get the eerie feeling. Gue tuh kan juga penakut ya teman-temannya. Jadi gue tuh nggak mau nonton horor, nonton slasher, nonton jump scare. Gue nggak mau. Ya. Tapi yang ini tuh gue nonton pelan-pelan. Bisa nih gue. Ini ternyata tidak semenakutkan itu. So, kayak You. Lu pernah nonton film You nggak? Basil Valdez, You. Film! Apa ya? Tahu lu kayak babi deh, say. Ini kata babi gue. Tapi dibandingin You ya, true story, that's right. Dibandingin You menurut gue, filmnya lebih bagus ini. Dan ceritanya tuh sebetulnya, aduh lu tahu gue ya, stopin gue ya teman-teman. Gue kan punya tendensi kalau cerita tuh jadi spoiler. Karakter lakinya tuh ternyata korban pelecehan. Si Baby Reindeer ini. Oke, ntar gue tonton. Iya, dan filmnya tuh singkat, per episode tuh cuman 30 menitan, bener. Nanti gue nonton ketika di Bali, jadi lo temenin gue. Ya. The Work ditonton deh. Lucu banget. Kadang-kadang kita perlu ya tontonan-tontonan lucu gitu. Sama, gue tuh sebenarnya juga dapat notifikasi. Ada yang pada langganan Disney Plus nggak di sini? Gue on and off. Kalau gue lagi mau, ntar gue beli lagi gitu. Lo tahu kan, per tahun ini Disney Plus 1 tahunnya itu naik harga. Iya. Iya. Lo masih langganan? Lupa gue, karena semua masuk kartu kredit gue. Gue tuh tadinya langganan, karena menurut gue murah meriah, dan beberapa filmnya gue suka. Actually gue langganan itu karena gue mau nonton Lost Man Bubroto pas gue lagi baru selesai operasi. Bagus banget. Terus gue pikir, murah juga ya, udah lanjutin deh gitu. Sekarang jadi mahal banget biayanya. Bulan ini terakhir gue, tanggal 28, gue mau sign off, gue mau matiin, gue udah gak mau langganan lagi. Gue gak mau banyak-banyak OTT platform yang gue langganan. Jadi lo tahan apa aja sekarang? Netflix? Sekarang kan gue punya Netflix, HBO Go ya? Ya. HBO Go sama si Disney. Mau gue let go dua-duanya, gue cuma mau bertahan di Netflix. Tadinya gue juga ada Mola udah buy. Prime juga udah buy. Gue udah cuman mau Netflix aja. Kenapa? Karena the paradox of choice. Lu pernah dengar kan istilah itu? Apa tuh? Pilihan, kita tuh semakin bingung, Wet. Ya. The paradox of choice. Kalau pilihan itu cuman sedikit, ya udah mau nggak mau, lo harus berpuas diri dengan pilihan yang cuman beberapa itu. Karena gue punya multi platform, gue tuh berasa kayak waktu gue tuh nggak cukup gitu. Duh pengen nonton ini, pengen nonton ini, pengen nonton ini, pengen nonton itu. You know, no, I draw the line. Enough. Gue Netflix aja cukup. Ya. Kalau nggak ada film bagus, ya udah nggak usah nonton TV. Setuju. By the way, gue mau nyapa Vira Julieta dulu boleh ya, Dave? Dia bilang gini, dan ini juga untuk teman-teman yang baru aja bergabung di live kita, karena somehow kayaknya siaran kita lagi FYP terus, jadi banyak yang join. Vira Julieta bilang gini, Kak, rutin every morning dong live-nya, kayak lihat siaran pagi, keren live. But kayak siaran. Actually Vira, kita siaran Senin sampai Jumat. Jam 7 sampai jam 8 pagi every day, kecuali gue mesti kerja atau Dave mesti ke rumah sakit atau Dave ada pekerjaan, kita izin.
Gitu. Ya, So, besok balik lagi Vira untuk gabung sama kita Mana Komplek nih untuk nonton siaran kita jam 7 sampai jam 8 pagi. gitu ya. Iya, soalnya kita belum bisa tulis banner sih ya di atas ya. Iya, kita ntar deh kita seriusin coba ya. Jadi ada moderator, ada tulis banner, ada iklan-iklan masuk. Loh. Ya kan cita-cita boleh, Kak. Iya, boleh. Gitu teman-teman. Jadi buat gue, enggak deh tahun ini waktunya gue declutter gitu ya. Kan the paradox of choice juga sama dengan isi pakaian tuh, isi lemari. Kalau baju lu banyak banget, lu tiap kali mau pakai baju lu bingung gitu. Aduh, I don't have anything to wear. Yes. You spend more than 5 minutes browsing lemari lu nyari kemeja putih. Ini bukan, itu bukan, ini bukan. Tapi kalau kemeja putih lu cuma 3, ya udah. Hari ini pakai ini, besok pakai ini, besok pakai ini. Udah, cuci, pakai lagi. Demikian juga dengan sneaker lo, ya, dengan parfum lo. Udah deh ya. Disedikitin aja pilihannya, ngambilnya gampang. Gitu menurut aku. Setuju. Gue juga sebenarnya lagi kepingin begitu tuh. Ya, Terutama soal baju. soal baju. Ya kan, Wet? Ya. Itu sebabnya kenapa ya teman-teman ya, gue itu bertahan tinggal di rumah kecil. Kalau rumah kecil tuh berarti apa? Gue itu hanya punya lemari yang kecil. Betul? Jadi ketika isi lemari gue udah penuh, I stop shopping. Ya. Kalau gue pengen nambah barang, ya barang lama harus ada yang keluar. Gue tuh tidak mau memperbesar, karena menurut gue itulah konsumerisme. Benar nggak? True. Yes. Sama akhir pekan kemarin, ada satu konten, lo lihat nggak sih rekaman siaran kita yang membahas mengenai etika seorang influencer, cerita temen gue brand owner, influencer yang ngejual barangnya sebelum Iya. I remember. Itu juga rupanya meletus ya kontennya. Bo, itu gue ngejawabin WhatsApp teman-teman gue pada nanya, sorry, lu tuh ngomongin siapa sih? Gitu. Gue gini, hah? Aduh, aku tuh nggak ngomongin siapa-siapa tante. Dan semua kan ibu-ibu ya. Aku nggak ngomongin siapa-siapa tante. Tante lagi ngomongin, maksudnya di mana nih gitu. Ini anak saya nanya, coba tanyain dong Mi sama si Om Dev. Si Om Dev tuh lagi ngomongin siapa? Gue gini, iya ngomonginnya di mana? Oh iya? Kok gue nggak pernah dapat efek begitu ya? Kayak gue nggak punya temen deh, Bo. Iya, makanya main sama temen aja deh. Gampang. Cepet aja. Iya, nggak, gue cuma mau bilang ya, of course gue nggak akan spill out siapa influencernya. So stop pushing me. I will never do that. Never. By the way, Ben for Coffee nanya nih, Kak Dave, di Instagramnya Asia Pacific Media Forum atau APMF, profil Kak Dave tulisannya Live Aficionado. Ya. Itu apa sih Kak artinya? Nah, itu juga gue mau nanya. Hah? Bagaimana? Loh? Yang nulis bukan gue. Loh? Gimana sih? Lah, gue nggak tahu. Loh? Itu siapa yang nulis? Ya, makanya gue tahu. Oh, gue ya? Sekali. Gue yang bikin istilah itu ya? Ya, lu kali. gue dengan bahasa-bahasa marketing gue ya? Mana gue tahu. Deskripsinya itu gue yang tulis buat proposal waktu itu kan. Iya itu gue tambahin kayaknya karena lu tuh berbunga gitu, kayaknya flare, kayaknya tuh you are celebrating life, makanya gue tambahin life aficionado. Iya, gue nggak tahu, tanya si Iwet tuh. Gue lupa lagi, ntar ya gue cari dulu. Gue pertama itu gue pikir gini, kok kayak avocado, apaan ya? Terus gue Google, oh oke, bagus. Jadi gue nggak komplain. Bagus kan? Apa coba hasil Google lo? Merayakan hidup, Iya hidupnya kan? berwarna, gitu iya. Iya benar. Jadi memang Dave itu adalah orang yang penuh dengan warna dalam merayakan hidupnya. Gitu. Iya, I like the term. Right? Bicara mengenai warna dalam kehidupan,
ini adalah weekend kemarin juga akhirnya ada closure. Teman-teman pasti terpapar kan dengan seorang ibu. Aku mau bilang dia pengemis apa minta-minta, I don't know. Tapi dia tuh tour keliling Indonesia. Dari gue sih lihat kontennya ya si ibu ini. Ibu ini tuh minta-minta dari rumah ke rumah, dari komplek ke komplek. Cuman jadi FYP, jadi viral karena dia marah-marah Iwet. Ngata-ngatain orang. Ini goblok, bodoh, tolol gitu, bawa-bawa agama apalah gitu. Gue tuh bertanya-tanya ya, kok bisa ya ibu ini keliling-keliling pindah-pindah kota dari Jakarta kan, Jakarta, Garut, terus akhirnya ditangkap, diamankan di Cianjur. Nggak dikasih, dia marah-marah bawa-bawa agama, dan scary loh, menurut gue itu mengancam kesejahteraan kehidupan loh. Udah ditangkap ya katanya tadi. Iya, nah. Bogor. Iya, itu akhirnya it comes to an end. You know? Karena menurut gue, terlepas dari apakah she is mentally ill or not gitu, kayaknya I think she enjoys the spotlight gitu. Dan itu kan it's not nice ya. Lu marah-marah, lu datang ke rumah orang, lu marah-marah. Menurut lu yang punya rumah tersinggung apa enggak? Takut sih. Iyalah, lalu main ke rumah gue, minta, nggak gue kasih, lu marah-marah. Gue dimaki-maki sama orang yang nggak gue kenal. Lapor polisi kali. Iya, setuju. Setuju. That is scary as. Ya, nah, tunggu ya, ada 2 cerita nih. Intinya adalah, the moral of the story, colekannya buat gue adalah, kita tuh orang tuh jangan terlalu pasif gitu. Kalau ada apa-apa, males melaporkan. Ya, terus gue juga nonton beberapa konten video ibu-ibu yang rame mengupload ceritanya dia dilecehkan oleh supir taksi, Iwet. Pertama berawal dari waktu yang kemarin tuh, aplikasi online. Ya. Tapi itu juga kan yang tidak melaporkan kan korbannya, nggak lapor ke customer service. Ya. Terus kan bilang burung biru paling aman. Terus tadi pagi gue terpapar dengan seorang ibu yang dilecehkan oleh supir burung biru. Supirnya nggak mau pakai QRIS, marah, maunya cash, minta dia keliling komplek, dia gitu-gitu deh. Terus gue baca komentar orang-orang di postingan ibu tersebut. Ibu lapor nggak, mengajukan pengaduan atau tidak? Iya. Kayaknya ibu itu belum berkomentar. I assume dia tidak mengajukan pengaduan. Itu loh, gue tuh cuman mau bilang gini. Makanya, teman-teman, kalau teman-teman mengalami hal yang teman-teman tidak suka mengenai service yang kita bayar atau keamanan kehidupan kita, jangan males untuk mengajukan pengaduan. Kita tuh mengajukan pengaduan, satu, we are claiming our right as a customer. Bener nggak, Iwet? Ya. 2 adalah lu membantu instansi tersebut ngecek dan melakukan perbaikan. Bener nggak? Betul. Jangan buru-buru bikin konten, komplainnya di sosial media. Iya, itu membantu pengguna lain untuk berhati-hati. Tapi actually what we are doing when we only complain in social media, nothing, no improvement untuk instansi dan orang tersebut. Iya apa nggak sih, Iwet? Ya. Mungkin diikutin lagi ke prosedurnya ya. Jadi kan tadi ada yang bilang juga, abis kalau misalnya komplain, dicuekin. Nggak ditanggepin. Mungkin gini, komplain kita bikin 1 kali, 2 kali, 3 kali. Once memang 3 kali tidak ditanggapi, baru lo mau bikin konten, monggo. Yes. Tapi, alangkah lebih baik kalau misalnya memang komplain tersebut disampaikan dulu kepada pihak yang bersangkutan. Ya. Ya, supaya satu nggak bikin rusuh juga. Karena kalau misal sampai itu langsung ke sosmed dan dia mendadak viral, itu satu kantor gempar loh. Iya. Katanya kalau komplain di sosmed jatuhnya fearmonger. Fearmonger tuh apa ya artinya ya? Menakut-nakuti gitu ya? Iya. Iya. Terus, ini contoh lagi gitu ya. Kayak kemarin ini kan juga teman-teman pasti sempat terpapar ya dengan kasus komplain sepatunya siapa tuh mengenai denda bea cukai yang lebih mahal dari harga sepatu. Dengar tuh, belinya 10 juta,
biaya cukainya 30 juta apa kalau nggak salah. Iya. Sampai Menteri Keuangan ya, Ibu Sri Iya. Mulyani ya. Iya. Itu juga udah bikin press conference menjelaskan duduk perkaranya. Jadi akhirnya udah selesai gitu. I don't know apakah orang yang mengalami kasus ini sudah melakukan komplain dengan proper channel gitu. Tapi at least gitu loh. Kalau gue tuh orangnya gitu, Wet. Sama kayak kemarin Marcel bilang, gue tuh tipe orang yang I love my country, baik buruk pasti selalu akan ada. There will always two sides of every coin. Jadi kalau gue mengalami hal yang gue rasa dirugikan, gue pasti akan first and foremost complain ke proper channel. Iya. Iya, gue setuju sama lo. Sama, gue juga begitu. Iya. Iya. Kalau misalnya emang udah nggak ditanggapi, baru gue masuk ke channel sosial media. Social media tuh buat gue tuh last resort banget deh. Karena yang menyaksikan konten-konten kita di social media itu luas banget kan, Wet. Dan Ya, apalagi- persepsinya kan kita nggak bisa kontrol ya, Yang. Betul, apalagi kalau misalnya lo taruh di TikTok, karena balik lagi TikTok itu kan adalah content distribution platform. Jadi bukan cuma yang follow lo yang akan lihat gitu. Jadi please be careful. Iya, betul gitu kan. Ini nggak berhubungan apa enggak karena konten kita itu bisa mendukung atau melukai orang lain. Iya kan? Gue baru posting tuh. Kalau nggak bisa mendukung, minimal jangan menghalangi pekerjaan orang lain. Itu tuh prinsip gue deh. Kayak dengan review lo sebuah toko jadi tutup, gitu kan kasihan ya mematikan ladang pekerjaan orang lain gitu. Are you sure gitu? Gue mau bahas ini. Gue baca tuh kemarin postingan lo. Itu refer ke apa ya? Give me the context of that post. Jadi Dave tuh kemarin ngepost di Instagram story-nya dan itu bukan repost dari sebuah account. Dia bener-bener ketik. Jadi kalau dia udah ngetik sendiri, menurut gue itu ada sesuatu yang terjadi. Ya, What happened? Dan kasih tau kalimatnya apa? Mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak terpapar sama konten itu. oke. Gue baru posting juga, gue tulis karena teman gue bilang posting dong gitu. Oh, karena dia mau save. Oke, ya itu kalau nggak bisa mendukung, minimal jangan menjatuhkan atau menghalangi, merugikan pekerjaan orang lain. Gue tuh gitu. Konteksnya adalah si masalah service ini tadi. Iya, a lot of things. Masalah tabiat kita di sosial media, yang kita tuh kan sekarang everybody is a reviewer online gitu ya. Lo nggak punya kapasitas, tapi lo mereview boleh-boleh aja. Atau lo merasa lo punya kapasitas, lo mereview monggo. Tapi always think it through 100%. Alangkah lebih baiknya kan dunia ini kalau gue nggak, if you don't have something nice to say, don't say anything. Ya, remember rumusnya guys. Think, is it true? Is it helpful? Is it influential? Is it necessary? And is it kind? Think. Kalau misalnya ada salah satu aja yang kemudian tidak masuk dalam kategori itu, stop it. Jangan di-post. Diam aja gitu. Sama cerita teman-teman gue, Wet, gitu, yang berkeluh kesah pekerjaan mereka di kantor. Karena rata-rata tuh gue mikir gini, hampir semua pekerjaan di kantor dramanya tuh karena itu. Merasa tidak didukung oleh rekan kerja, merasa dihalangi. Kok bisa sih apa yang dia lakukan itu mempersulit gue melakukan pekerjaan gue. Terus postingan gue mengenai influencer, banyak kan tuh social media agency yang bilang ini, iya kak, influencer yang nggak mau ngeposting itu menghalangi kita melakukan pekerjaan kita. Terus gue gini, iya ya, minimal gitu aja deh. Kalau lo nggak bisa mendukung pekerjaan orang lain, jangan menghalangi mereka melakukan pekerjaan mereka deh. Ya, setuju. Ya kan? Terus nyambung juga ya Iwat, sama kemarin gue kirim tuh di Instagram ke lo. Nah, Wawancara CNBC sama CEO-nya siapalah itu, orang bule botak. Dia punya perusahaan apa gitu kali ya. Kan dia kasih quotes gitu untuk to survive di AI
eh, Jeff Bezos, bukan. Itu deh, kayaknya Microsoft deh. Nick Patel bukan sih? Ntar lu lihat deh DM gue. Iya, iya, iya. Pokoknya dia bilang, untuk mengalahkan AI, zaman AI ini, satu skill yang harus dimiliki orang adalah storytelling. People need to master storytelling skill. Being able to know how to say what's inside. Nggak akan ada AI atau teknologi manapun yang bisa mengalahkan lo. Terus kan gue jadi mikir, wow, bener banget ya gitu. Karena storytelling tuh gini loh, gimana lo menceritakan apa yang terjadi sama dalam kehidupan lo, point of view lo, dalam konotasi yang positif, yang tetap mendukung. Kalau lo pengen memberikan masukan atau kritikan yang juga konotasinya tetap positif, yang tetap menjadi pilar. Bener nggak, Wet? Bo, this is beautiful. Kalau teman-teman, ini nyambung ya. Kalau teman-teman ada yang ikut broadcast channel Dian Sastrowardoyo, at The Real Disaster, kemarin tuh dia juga baru ngupload sebuah buku. Gue lupa judulnya apa, tapi di buku itu adalah menceritakan soal bagaimana caranya kita menginfluence orang lain dengan sebuah teknik yang namanya adalah naratif. Which naratif itu gampangnya adalah storytelling. Ya. Dan storytelling itu memang harus disampaikan. Itu kan gue selalu bilang gitu bahwa skill paling mumpuni di dunia ini adalah bercerita. Ketika lu bisa bercerita, itu lu akan bisa menginfluence orang. I truly agree with you. Dan caranya bagaimana untuk bisa, bukan ngebit ya, istilahnya apa ya Dave ya, kita survive di zaman digital seperti sekarang ini, di mana teknologi udah masuk, adalah storytelling. Karena teknologi itu nggak bisa storytelling, Bo. Ember. They are not human. They don't have feeling. Right? Sementara narasi, storytelling, you need to put emotion in the story because it's a story. Nah, tadi ada yang nanya, Wina something, Wina nanya gini, APMF tuh event apa? Kita akan bahas ini nanti. Oh gitu. Iya. Oke. Iya. Karena dengan storytelling gitu ya, gini, ketika lu memiliki kemampuan storytelling, lu bisa melatih gitu point of view mana nih yang ingin lu bagi kepada publik, karena point of view lu akan menjadi point of view publik, gimana cara lu mempengaruhi mereka. Iya dong. Betul. Kalau point of view lu cuman sebagai korban melulu, ya pasti orang-orang akan, ya you know what I mean lah. Gitu. True. Jadi gue pikir, benar juga ya wawancara si CNBC itu. Bagus banget. Ini ada yang nanya, apa bedanya storytelling sama public speaking? Beda. Menurut gue, public speaking itu cuma mediumnya, cuma cara loh. Ya. Tapi soulnya itu story-nya. Yes. Makanya kan gue bilang ya, kan ada suka, gue kalau misalnya gue ngajar public speaking tuh kadang-kadang suka how to influence people gitu topiknya. Gue bilang, public speaking tuh cuma 20% aja. It's just a technique. Yang lo harus masterin tuh adalah storytellingnya. Dan sebetulnya kan ya, kalau teman-teman lihat ya, ini biar teman-teman punya dorongan untuk menguasai skill ini ya. Kayak TikTok gitu. Coba, konten-konten yang teman-teman suka tuh konten-konten yang apa sih? Yang storytelling kan? Seperti Wangsit pernah cerita di siaran pagi. Storytelling, marketing 4.0, apa poin-poin apalah itu adalah yang storytelling kan? Udah Si Wangsit ajak ke Bali yuk. Lah, gue cuman ide aja. Menurut gue itu soalnya acaranya pas buat dia. Ya udah nggak usah. selek dia lah. Ya kalau gue yang ngajak gue, emang gue ibunya Wangsit. Lu nanyanya sama gue, emang gue emaknya Wangsit. Lu tuh kan kayak bundokan doang. Gue tuh melihat jiwa-jiwa nurturing gitu dalam diri lo.
Iya kan, jadi yuk deh belajar storytelling deh. Ya kan, konten-konten narasi, konten-konten kayak kontennya Ricky Cuaca, kontennya Ian Hugen. Iya. Apa tuh kalau bukan storytelling? Dan lu seneng kan nontonnya, kayak nonton cerita. Oh, Iya. satu lagi, kita masih punya waktu kan, gue nggak mau cerita gue kepotong. Iya. Ini ada hubungannya dengan storytelling, oke? Hmm. Kemarin gue juga ngumpul sama teman-teman gue. Terus we got bored. Ah, Terus mereka kasih tahu ke gue, karena teman-teman gue kan jauh lebih muda, jadi they are my pijakan gue terhadap dunia teknologi yang gue nggak bridge. kuasa. Your bridge. Penghubung. Yes. Yes. Penghubung. Terus Bobo sama Didi tuh nanya, lo tahu aplikasi ini nggak sih? Ada aplikasi 2 apa 3 gitu, gue lupa lo namanya. WeTV apa Ome TV apa Onet TV? Aduh, gue lupa deh. Gitu, WeTV. pokoknya. Hah? OTT juga kan? OTT juga kan itu? Aplikasi. Iya, aplikasi OTT bukan? OTT itu apa? Ini kayak Netflix gitu loh, buat nonton, bukan? Oh, Bukan. Dia aplikasi kategorinya sosial media. Oke. Oke. Ome Jadi TV, Ome TV. Ome TV ya. Ome Iya. TV sama OTV. Pokoknya just bear with me. Ada 2 atau 3. Terus nggak tahu gue apa itu gitu. Jadi aplikasi ini tuh mengencourage orang-orang penggunanya untuk live. Oh iya Terus benar. nanti mereka bisa browsing kayak Tinder gitu, kiri kanan live dengan complete stranger, Iwat. Wow. Oke. Ya. Jadi ngobrol aja gini kayak kita nih, 2 room gitu bersebelahan, tapi ini complete stranger. Kan terus mereka gini, oke, gue download terus kita kasih tahu ya ke lo kayak apa. Oke gitu. Gue cuman 10 menit dikasih lihat, terus gue pikir gini, oke, now share it off, let's talk about it. Ya. Gue melihat itu, gue tuh kagum loh Iwet, dan rata-rata pengguna itu yang pada ngomong sama teman gue gitu ya, cewek-cewek, cowok-cowok, halo, nyari apa? Semua rata-rata nyari temen ngobrol. So it's like a video call apps. Kayak kita aja berdua, tapi kalau kita kan janjian live, kita temenan. Ya. Ini tuh stranger, Wet. Total stranger. Dan lu bisa pilih gitu. Kalau yang ini nggak mau, ini mau, ini nggak mau, ini nggak mau. Itu it's a whole different game lagi loh, Iwet. Jadi lu nggak follow-followan, Ya. lu swipe aja, habis itu live sama dia, terus lo klik, dan you are live. Iya. Lu ngobrol sama dia. Yes. Dan bisa dari negara mana aja. Dan live-nya itu tidak go public ya. Jadi cuman mereka berdua lah yang bisa menikmati apa yang terjadi di dalam room itu. Oh gitu. Yes. Dan Ome TV ya. Nah di Ome TV itu juga ada beberapa bintangnya, Bo. Oh. Jadi yang sangat terkenal. Kayak there's this yang kemarin Bobo ceritain ke gue. There's this sketch artist dari Malaysia. He's Malaysian tapi dia tinggal di Amerika apa ya. Jadi dia gitu sambil live gitu ya. Kan di salah satu gitu. Oke. You're sketching. Dia sketching. Dia akan selalu gini. Can I draw you? Gitu. Nah terus nanti Iwat bilang gini. Yeah sure gitu. Jadi sambil ngobrol gitu dia gambar karikatur. Rooney, that's it. Rooney. Wow. Rooney Junior. Terus jadi dia gambar gitu. Ntar dia bisa soft flirting gitu. Ntar si itu yang bilang gini, what are you doing gitu. Well, currently I'm talking to the love of my life. Gitu. Soft flirting gitu. Terus dia gini, oh aren't you a sweetheart? I know, I got that a lot gitu. Do you want to see what I draw for you? Yeah sure. Terus dia kasih lihat. Gitu. Terus udah gitu. Good day to you too. Nice chatting with you. Yes. Ternyata Rooney ini sangat terkenal dan di-record, lalu kemudian di-upload di TikTok dan juga di YouTube Short. Yes. Yang dulu terkenal juga katanya Vicky Naki. Itu juga begitu. Yang gue pengen bahas adalah, my God, ini fenomena apa lagi sih, Iwet? A lot of people are seeking friends, talking with complete stranger. On the net. Dan gue juga melihat it's also happening on TikTok. Gue melihat beberapa teman-teman gue, kayak gue lihat kontennya Nikita Mirzani. Dia ngobrol naik sama ya followernya dia aja gitu. Iya, I saw that. Ngobrol naik. Terus kan kayak
kayak Cikico itu, Lendra Iya, juga gitu. Lendra. Ngobrol aja gitu. Terus kemarin Karen Delana juga gitu. Dia live lagi nunggu, lagi sambil dandan. Dia naikin a complete stranger, followernya dia. Ya udah, gitu. Gue kan gini, oh my god. Question. Apa Question. ini? Since I'm talking to you, dan gue melihat lo tuh cukup, lo tuh balance. Antara akan lo pikirin dulu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk lo kemudian mencoba. Hah, Would you do it? ngobrol sama complete stranger gitu? Yes. Say, misal ya, misal. Let's start, jangan langsung Ome TV deh. I think it's too advance. Lu mulai dari TikTok. Ini kan udah nggak puasa, lu udah mulai lagi dong live siang. Heeh. Live promo Mutual Gourmet catering lo itu, yang kemarin pivot jadi jualan kue pada saat lebaran. Oh. Pertanyaannya gini, kan lu suka punya satu segmen yang lo buka kartu itu tuh. Iya. Itu kan biasanya lu cuma tanya, ayo pilih guys, mau kartu yang mana gitu kan. Terus ada yang tulis di kolom komen, lo bacain. Sekarang lo bikin interaktif, lo naikin langsung. Oke, I'll pick one. You, up, terus dia ngomong, Kak Dev aku pilih, langsung live. Would you do it? Aduh, gue membayangkan aja gue deg-degan loh. Oke, nafas dulu, gue takut lo serangan lagi. No, but gini. Good idea ya, to stretch me out of my comfort zone. Right. Karena kemarin aja ya katanya Sarah Paulson juga melakukan hal itu. So see, a lot of people are doing it. Gue gini ya, I think ini juga menarik untuk kita bahas nanti di APMF. Satu hal yang menarik tentang digital, apalagi anak-anak muda ini, adalah mereka tuh spiritnya just do it banget, tau gak lo? Sama no boundaries, Iwet. No. Sementara kita, Gen X dan Gen Y, apalagi gue yang perbatasan antara Gen X sama Gen Y, itu terlalu banyak kungkungan. Boundaries kita tuh banyak banget. Yes. Katanya Bunda Korla juga begitu. Iya betul, aku juga I saw her. Sama, nah omongannya Didi itu tuh nyubit gue banget. Dia bilang ini. Ini tawo. No, Didi my friend. Koko Gamis. Ya, Koko Gamis bilang apa? Juragan Tanah Abang. Dia bilang gini, yes, digital interaction is the first step towards networking nowadays. Agree. Lo ingat kan yang gue bilang sama lo? Bahwa sekarang itu layernya adalah dari social media. Start from, say, Instagram, TikTok. Move to direct message atau private message. Di private message mereka ngobrol. Begitu mereka merasa nyaman. Dan move to WhatsApp. After WhatsApp, baru mereka ketemu. That's the layer. Okay. Probably I would do it just for the fun of it gitu ya. Try today. Today aku ada meeting jam 2, jadi gue nggak bisa live. Kan live-nya jam 12 sampai jam 1. Okay. Try. Justin Bieber, Nicki Minaj juga sering gitu. Masa? Iya, Really? lucu ya. Gue, to be honest, gue deg-degan. Kayak kemarin akhirnya gitu ya. Gue bilang sama teman gue, oke, sekarang matiin, udah matiin. If you have the need to talk with your friends, us here in the room. Don't talk to stranger. Gue gitu. That's you. Iya. Jadi, tapi gue juga melihatnya gini. Astaga, banyak juga ya orang. Positifnya adalah gini. Saat ini tuh membuktikan bahwa siapapun lo di belahan dunia manapun lo, we are all longing for connection. True. Mungkin gini kali ya, Dave ya. Mungkin gini. Di generasi kita, rumusnya kan everyone longing for connection. Di generasi kita ketika kita butuh connection, we need to talk to people, we go out from our house. Right? Kita bersosialisasi, ada yang namanya sosialisasi kan? Tapi sekarang you don't have to do it. Again, it's just a medium. Iya ya.
You don't have to go out from your bed. Remember ceritanya Putri? Ini juga bodoh banget. Putri itu produser kita, produser digital kita di podcast YOLO. Dia cerita, iya kak, aku tuh kalau weekend bener-bener nggak keluar kamar. Aku ngobrol sama mamaku, paling dia cuma telepon doang pakai intercom ke kamar aku, terus ngobrol bla 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 bla. Habis aku tutup lagi, aku di kamar, nggak keluar dari kamar. Sampai kadang-kadang aku suka mikir gini, gue udah 2 hari nggak ngomong, gue masih ada punya suara nggak ya? Oh masih ada suara gue. Right? That's them. Iya. Itu mereka gitu. Sama, gue juga membahas ini ya, betul apa yang siapa itu tadi komentar katanya, somehow talking to strangers itu it feels different. Kalau ngobrol sama temen tuh kan, teman udah tahu history kita, track record kita, point of view teman kita mungkin clouded gitu. Tapi kalau ngobrol sama stranger tuh, lo nggak punya beban gitu. Lo nggak tahu gue, lo mau bete sama gue juga besok mungkin kita nggak akan ketemu. True. Gue bertanya sama lo lagi. Lo kalau misalnya liburan, lo pernah pergi solo sendirian gitu nggak ya? Gue pernah solo trip tapi di kota destinasi ada teman gue. Oke. Saya misalnya gini. Lo misalnya lagi di sebuah hotel gitu ya, karena biasanya kerap terjadinya di hotel. Lo di hotel, lalu berinteraksi dengan orang asing. Lo ngobrol sama dia pas sarapan, terus ternyata you found that you have connection, lalu kemudian kalian ngobrol lagi pas lunch, terus kemudian pas afternoon tea ketemu lagi ngobrol lagi. Belum sih, gue kan memang sedikit introvert. Iya, lo pernah nonton film? Gue kemarin baru nonton, gue baru inget. Lost in Translation, Bill Murray sama Scarlett Johansson. Nonton dan gue nggak menikmati. Gue menikmati karena I feel it. Gue kan solo traveler. Gue kerap melakukan itu ketika gue lagi pergi. Iya. Nih kata Gusti make sense juga gini. We are all strangers and now you are talking with us. Right. Cuma sekarang masalahnya mereka nggak live aja sama kita. I mean like cuman lewat kolom komen ya. This is interesting. This is a very good social experiment to try. I would love to try it. Karena kan di kepala gue tuh kayak kita live siaran pagi gini, ya gue live-nya sama Iwet gitu. Terus yang nonton mungkin stranger, iya sih. Itu kan sama di kepala gue sama aja kayak gue syuting di acara televisi gitu. Ya gue nggak tahu kan siapa yang nonton gitu. Dan kalau yang di kolom komentar kan akhirnya my mind trick me beberapa nama udah sering berulang. Jadi kayak they're a regular customer gitu. I would like to try it. I would like to try it for the sake of, you know, You would? just try it. Live gitu dengan total stranger gitu. Yes. Oke. Lucu ya. Oke. I will take you up on the challenge. Ya. Terus pengen tahu nanti kita bahas bareng rasanya kayak apa ya. Iya. I will try it tonight. Lo cobain siang, gue malam. Ih, gue belum janji deh kalau siang beban deh kalau gue udah janji begini mah. I would love to try it. Oh, namanya Komal, komunikasi massal. Oke. Interesting. Komal ternyata bukan cuman kotak amal ya, tapi Komal komunikasi massal. Terus katanya gini, sekarang aja. Enggak. Astagfirullah, dia cobain bener. Oh my god. Lu pengen jadi Ganzi kan? Di sisa waktu tuh tim bubur diinjek, kita udah. Hai. Halo. Selamat pagi. Pagi. Kita udah sering lihat nama kamu kan kalau lagi. Iya. Coba kenalan dulu. Hai, tim bubur Hai. diinjek. Nama kamu siapa? Namaku Diki. Aku Hai. tinggal di Tangsel. Di Tangsel. Di sebelah mana Tangselnya? BSD kah? Di Pamulang. Di Pamulang. Kamu Ya. belum kantor atau kamu kuliah atau sekolah? Baru lulus kuliah. Lulus kuliah lagi cari kerja, Diki? Iya. Oke. Dulu kuliah jurusan apa? Biologi. Hah? Belajar apa tuh berarti? Biologi dong. Ya, biologi dong. Bukan PA maksudnya juga.
Ya pertanyaan lo. Ulang dong. Sialan. Nyesel kan lo? Baik. Oke, silakan diulang Mas Dev. Biologi. Berarti nanti kerjanya apa tuh gitu kalau belajar biologi? Gitu ya. Guru. Wow. Sometime di perkuliahan itu kita diajarin untuk praktikum bedah membedah gitu. Di spesifik di hewan dan tumbuhan I see. Kayak IPB gitu nggak sih? Kamu di mana? UNJ dulu? di UIN. Oh, UIN. Anak-anak magang kita banyak di UIN. Iya. Oh, Iya. Si Nurul. Terus si siapa lagi tuh kemarin namanya? Nopan. Nopal. Iya, enggak. Nopal tuh pasangannya Nurul, gila. Enggak berarti kalau laki perempuan namanya Nopal. saya nggak nongkrong di debat Jawa ya. Oh, Iya, enggak. enggak. Ini nama aslinya. Nama aslinya memang Nurul. Nama KTP-nya memang Nurul yang. Iya, benar-benar. By the way, Diki kamu belum bisa nyalain kamera ya? Belum, masih Belum, oke. itu. Nah, Guys, follow Diki guys, tim bubur diinjak biar dia bisa nyalain kamera. Thank you Kak Iwet. Nah, berarti Diki, kamu pengennya kerjanya apa? Pengen kerja jadi guru juga atau apa? Sebenarnya sih pengen lintas dari jurusan itu sih, lebih propernya ke kesehatan gitu sih. Kesehatan contohnya kayak apa? Apa kesehatan masyarakat atau apa? Analisis lab gitu. Analisis lab. My God, very Karena serious. kan ya waktu pas praktikum pun juga kita menggunakan mikroskop dan segala macam gitu-gitu. Berarti kamu mau jadi ilmuwan tuh kalau ambil jurusan biologi. Bisa jadi ya. Dia berarti yang kayak si dokumenter Netflix kemarin. Health hack, dia belajar pup manusia, microbiome-nya isinya apa aja gitu kan Diki? Iya, apa ya namanya? Mikrobiologi gitu loh. Nah, research dia. Oke. Nah, berarti kalau kamu sendiri nih kan kamu kayaknya masih lebih muda dari kita nih, Wet ya, Diki. Pernah nggak begitu, komunikasi massal gitu? Belum pernah. Would you Dan try it? baru nyoba dan istilahnya baru membuka diri. Bisa dibilang saya sama seperti Kak Dev yang istilahnya introvert gitu. Jadi kayak mau bercerita pun susah gitu. Oh. Diki, waktu tadi Dave pilih kamu ya untuk naik, apa perasaan kamu? Oke, I will do it gitu. Deg-degan nggak? Ya lumayan. Tapi apa yang kamu pelajari dari pengalaman ini? What did you get from the experience? Ya mencoba hal baru sih dari Kak Dev ini. Nice. Jadi lebih berani kan minimal Iya. ya? Mm-mm. Oke, Hebat. that's good. Aduh, Diki, thank you so much ya kamu Thank mau you, menerima undangan Iya. kita. Ya, dan belajar di satu sisi juga kita belajar bahasa karena kan antara Kak Dev dan Kak Iwet bahasa Inggrisnya tuh fluent gitu dan saya juga belajar untuk melatih kemampuan bahasa saya gitu. This is very nice. Oh. Diki, thank you so much. Iya, Igor. terima kasih Kak Iwet, Kak Dev. Have a great sayang. day. Have a Jangan good lupa di follow guys, tim bubur diinjak. Ya, Oke, Thank you. bye sayang. bye. Bye. Nah, gue gimana tuh nurunin Diki? Nah, Diki turun sendiri deh yang. Oke. Oh my God, katek gue basah. I love it. I love it. I love it. Gila, keren. At least we try it. Mampus lo sampai celana dalam gue nih keringetan. It's so fun. Astaga. Ya nggak mati kan gara-gara kita berinteraksi sama orang kita nggak kenal. Lucu ya. Oh my God, what an experience. Kita nggak mati kan? We still alive. Iya, that's it.
That's it. Oh, Diki, aduh, thank you so much. I hope you got something from the experience also. Sesak, sesak napas. Social experiment, social experiment. Sesak napas gue. Gue nahan napas tadi ternyata. Iya kan? Iya. Kita punya cerita yang bisa kita bagi di Bali nanti. Oh, this is nice. This is nice. This is really. Nanti ya, jadiin rutin apa enggak? Tunggu kejutannya. Tunggu. Kita tutup dulu. By the way, sebentar. Untuk teman-teman yang pengen nonton APMF, Asia Pacific Media Forum, kalau misalnya memang lo bekerja di dunia marketing atau dunia media, kita itu akan present tanggal 3 Mei, jam 10.40 pagi waktu Bali. Nggak akan live, karena ini tidak disiarkan langsung. Jadi bentuknya tuh kayak idea fest, guys. Jadi kayak conference gitu, kita akan duduk di panggung besar. Panggungnya 30 meter, Bo, panjangnya. Gue kayaknya baju gue harus gede ya. Iya, lo harus kutur sih. Ya, jadi kalau duduk tuh ada ekornya, ada trailnya gitu. Jangan lupa headpiece. Karena kalau nggak, lo nggak menguasai panggung nanti. Mbak, kalau panggungnya segede gitu, kita kecil banget dong. Ya makanya, harus lo akali dengan baju kan berarti. Kan. Ada yang bilang, meet and greet di Bali. Well, think about it. Aduh, banyak banget tantangan-tantangan pagi ini, Tuhan. Bali, 1 sampai 3 Mei. If you need tickets, we have special promo. Dedi, With our code. baju aja. Apa? Baju? Dedi bilang ke baju aja. Dedi, lu sebenarnya di mana sih? Kemarin gue cariin lo, katanya lu di Singapura. Sekarang lu di Bajo. Gila ya? Mana sih? Dia di mana? Ada temen gue. Oh, oke. Ya udah gitu ya guys ya. Oke. Kita besok. Have a very great day, everyone. Happy Monday. Bye bye.